Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Samsul Adi dari Teknologi Rekayasa Internet 4A. Sekarang saya akan menyelesaikan tugas untuk UTS ya, ujian tengah semester, di mana kita akan belajar untuk memanajemen project ya, yaitu pada satu project saya ya tentang IoT dengan judul Smart Style Cleaner berbasis IoT. Oke, dari project tadi itu sebelum timbulnya project itu ada beberapa alasan ya kenapa saya memilih project tersebut. Jadi di sini ada kesenjangan operasional, mengapa intervensi teknologi dibutuhkan atau alasan kenapa sih ada smart style cleaner. Jadi pada masalah inti itu di NH3 ya, atau akumulasi gas amonia, di mana kegagalan manajemen limbah harian menghasilkan polutan mematikan di ruang tertutup. Jadi ketika gas amonia itu terlalu mengendap terlalu lama, itu bisa yang di ruang tertutup ya, itu bisa menghasilkan polutan gitu. Terus dampak bisnisnya, lebih dari 20% mortalitas ternak gitu ya. Data empiris menunjukkan kerugian aset langsung akibat penyakit pernapasan yang dipicu oleh amonia ya. Gas amonia ini biasanya dihasilkan dari bau ya, gas aroma. Eh, Mungkin ada beberapa kasus yang dia dapat menyebabkan ledakan ya dari gas amonia tersebut gitu ya. Lalu kebocoran finansial lebih dari 15-20%. Jadi lonjakan biaya, inefisiensi tenaga kerja manual, dan biaya pengobatan ekstra membebani operasional. Jadi catatan untuk proyek ini yaitu proyek ini diinisiasi untuk menghentikan kebocoran finansial melalui otomisasi dan presisi. Lalu di sini kita lihat untuk perbandingan antara pembersihan manual atau menggunakan sistem teknologi ya atau smart gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari metode manual itu tidak konsisten, bergantung pada ketersediaan pekerja. Jadi ketika suatu kandang ya satu kandang peternakan tidak ada yang bersedia bekerja untuk membersihkan kotorannya yang mengeluarkan gas amonia. Nah, dia ya bakal menumpuk gitu kan amonia. Nah, itu tergantung si pekerjanya, ketersediaan pekerjanya. Lalu berdasarkan estimasi visual dan bau yang subjektif. Jadi terkadang orang itu eh, ketika tidak mencium bau dia tidak mau bersih-bersih gitu kan. Tetapi ketika sudah mencium bau baru dia sadar gitu. Padahal sebenarnya gas itu sudah menumpuk di area tersebut, di area tertutup gitu kan, di area dalam itu. Ya kita dari jauh mungkin tidak menyium atau terasa gitu ya dari bau kotoran atau bau amonia tersebut. Biaya operasional tinggi secara terus-menerus dalam jangka panjang. Kalau dihitung-hitung iya, karena mungkin diibaratkan satu bulan kita bersih-bersih dua kali. Dalam jangka panjang atau dalam satu tahun, itu kita bisa kalikan. Seumpama satu bulan dua kali, berarti 2 kali 12 bulan. 2 kali 12 bulan berarti 24 kali. Ketika satu kalinya itu memiliki biaya 100.000, berarti 100 dikali 24. 2.400.000 dalam satu ini. Dalam jangka panjang ya. Itu kalau kita hitungnya satu bulan dua kali. Kalau misalnya kita ngitung satu bulan 4 kali, biaya operasional bisa membengkak ya. Nah, lalu di sini ada sistem eksekusi IoT atau teknologi ya, menggunakan teknologi. Ini dari sisi frekuensi ya. Nah, dari sisi frekuensi 6 sampai 12 kali per hari. Peningkatan efisiensi 100 sampai 1.200%. Jadi, dia sudah tidak tergantung lagi dengan ketersediaannya bekerja. Bahkan dia bisa 6 sampai 12 kali per hari. Yaitu mungkin ketika si sensor ataupun
ya si sensor mendeteksi adanya gas amonia yang sudah mulai tinggi, dia akan langsung membersihkan, dan itu bisa 6 sampai 12 kali per hari. Tidak membutuhkan atau tidak tergantung kepada pekerja ya. Lalu di dalam sisi presisi deteksi, memantau real time fluktuasi amonia dan deteksi visual limbah. Jadi kalau misalnya kita pakai teknologi itu kita bisa memantau tanpa harus mengontrol secara langsung, tetapi bisa melalui deteksi visual limbah atau dashboard ya. Dalam ini ya proyek proyeksi biaya atau dalam kategori proyeksi biaya investasi awal ya, investasi awal capeknya dengan efisiensi biaya operasional jangka panjang yang superior. Jadi mungkin di awal untuk teknologi ini dia bisa dibilang uh, besar, tetapi untuk jangka panjang itu lebih efisien, lebih tidak terlalu terbebani gitu. Otomisasi bukan sekedar kemewahan teknologi, melainkan strategi mitigasi resiko ekonomi yang terukur. Jadi kita bisa diukur nih, kayak mungkin untuk jangka panjangnya kita ukur jangka panjang selama 5 tahun. Nah, kita akan bisa memilih untuk investasi awalnya itu berapa di awal untuk operasional jangka panjangnya. Lalu di sini menetapkan metrik keberhasilan atau KPI proyek. Pertama yaitu arsitektur sistem terintegrasi. Membangun sistem yang menggabungkan deteksi NH3, computer vision, dan motor otomatis yang berjalan stabil tanpa intervensi manusia. Jadi artinya untuk arsitekturnya kita gambarannya tuh menggabungkan deteksi, berarti kayak sensor yang mendeteksi dengan sensor digabungkan dengan SP32 ya, digabungkan sensor deteksi NH3. Lalu computer vision artinya eh, program ya ataupun dashboard ya, tampilan visual pada suatu komputer untuk monitoring gitu. Dan juga motor otomatis yang berjalan stabil, artinya ada motor yang pada alat tersebut ketika si sensor mendeteksi, maka motor itu akan berjalan otomatis stabil tanpa intervensi manusia, artinya tanpa campur tangan manusia. Mungkin manusia hanya menyalakan atau mengkonfigurasi, menghidupkan, mematikan alat di awal saja. Lalu yang kedua itu ada optimalisasi sanitasi harian, yaitu jadi mencapai standar higienitas atau higienis ya yang konsisten melalui frekuensi pembersihan yang terprogram dan responsif terhadap data lingkungan. Artinya di dalam program itu kita tuh untuk tujuan dari program itu adalah mengoptimalisasi sanitasi harian. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa dengan program itu lebih optimal untuk mencapai standar higienis yang konsisten, artinya terus menerus gitu, seperti itu. Dan juga responsif terhadap data lingkungan, artinya setiap ada perubahan data dia harus ngapain tuh dia tahu. Si sensor tuh ketika menyium atau ada gas amonia, dia langsung respon terhadap gas tersebut. Lalu tata kelola proyek PJBL atau mengimplementasikan standar manajemen teknologi yang memberikan nilai fungsional produk sekaligus nilai edukasi bagi tim pengembang. Nah, di sini kita bisa lihat segitiga utama mungkin ya, segitiga yang ketika kita mengembangkan suatu proyek, segitiga inilah yang paling berpengaruh gitu ya. Yaitu ada scope, nah, ada time, dan ada cost. Artinya ada ruang lingkup. Ruang lingkup itu di sini eksekusi computer vision dan deteksi amonia membutuhkan kualitas data tinggi dari lingkungan ekstrim. Jadi ruang lingkupnya kita tuh di sini nih.
Ya, kita bermainnya di sini, yaitu kita itu mendeteksi gas amonia, eksekusi computer vision, lalu membutuhkan kualitas data tinggi dari lingkup ekstrim gitu kan. Nah, ini nih ruang lingkupnya atau ibaratnya tujuannya kita ke sini nih. Lalu di dalam sebuah project ya, itu juga kita diberikan deadline ataupun waktu. Nah, di sini kita kami ya itu penjadwalan ketat. Jadi ada target rilis yang agresif menuntut integrasi hardware software secara cepat. Nah, ini harus dipertimbangkan juga. Lalu penekanan anggaran, keputusan strategis. Nah, ini juga penting. Kita mungkin sekup atau arahnya ke sini ya dari lingkungan ekstrim gitu kan. Tetapi kita harus mempertimbangkan waktu dan juga cost. Nah, di sini keputusan strategis menggunakan sensor MKit 135 itu berbiaya rendah karena untuk menjaga efisiensi dari biaya tersebut gitu cost. Nah, trade-off kritis ini ya, dari sini saya itu menekankan biaya dengan sensor murah, namun mengompensasi dengan mengalokasikan waktu ekstra pada fase pengembangan. Jadi, saya itu berusaha untuk meminimalkan cost seminimal mungkin, lalu memaksimalkan pengembangan ya, memaksimalkan mengalokasikan waktu ekstra atau maksimalnya waktu lebih panjang waktunya untuk pengembangan software yang dia itu dapat membangun algoritma penyaring noise. Jadi eh, mungkin sensor yang saya pakai itu tidak terlalu mahal, tetapi ada program ataupun software yang dia itu eh, menyaring noise gitu, agar hasil tetap akurat. Nah, ini ada batasan lingkup ya, matrik lingkup ya, yaitu mencegah scope creep ya. Di sini ada 3 kategori, yaitu fungsionalitas, perangkat keras, perangkat lunak. Nah, in scope artinya scope masuk yang saya gunakan, yaitu monitoring NH3, deteksi limbah, computer vision, dan notifikasi otomatis. Lalu ESP32 sebagai hub, lalu MQ135 untuk perangkat kerasnya ya, untuk perangkat kerasnya itu ESP35, ESP32, ESP32, MQ135, motor drive PWM, OLED Dynamo. Lalu untuk perangkat lunaknya itu ada Node-RED, InfraTV, Blink, App, Telegram. Nah, ini scope kita, maksudnya ini adalah ruang lingkup kita. Jadi kita tidak perlu memikirkan di luar ruang tersebut gitu. Nah, contoh yang di luar ruang tersebut itu di sini terlihat nih, ada yang namanya out of scope atau luar lingkup. Nah, ini yang di luar lingkungan kita atau di luar fokus kita, di luar scope kita, yaitu AI prediktif tingkat lanjut sistem terpusat untuk lebih dari 1000 ternak. Nah, untuk fungsionalitasnya, artinya kita tidak terlalu memikirkan ke sini gitu kan. Scope kita di dalam sini. Ini adalah yang bukan scope kita. Atau ada drone pemantau sistem pembersihan vakum kelas industri. Kita tidak membahas ini. Ada native mobile apps, iOS, Android, sistem ERP terintegrasi. Kita juga tidak terfokus ke sini. Cuman gini, memahami atau mendefinisikan sesuatu yang tidak dalam ruang lingkup itu sama aja kita itu belajar atau mengetahui ruang lingkup kita. Jadi ketika ini kayak pasangan ya, kayak pasangan yang antara ya dan tidak gitu. Saya tidak mengembangkan atau tidak fokus pada AI prediktif, berarti fokusnya kepada monitoring NH3 gitu. Jadi kita lebih utama memfokuskan ini. Jadi kalau kita udah tahu in scope-nya, ya scope-nya kita sudah menyusun scope-nya dengan baik, maka di luar dari itu adalah out of scope atau luar lingkup dari kita. Nah, ini ada metodologi eksekusi ya, integrasi PGBL dan Agile. Yang pertama yaitu ada sprint planning. Jadi saya ya dan rekan-rekan saya waktu itu yaitu merancang arsitektur dengan penentuan ESP32 sebagai hub sentral.
Jadi kita punya ESP32 sebagai hub sentral, lalu kita rancang, kita planning seperti apa kita akan mengembangkan ESP32 ini. Lalu masuklah ke tahap interaktif build, yaitu integrasi terhadap MQ135 dan microcontroller modifikasi berdasarkan hasil uji. Setelah kita modifikasi MQ135 dan microcontroller itu uh, diuji, ya. Lalu setelah itu kita masuk ke tahap PJBL atau validation, pengubahan hambatan teknis menjadi media pembelajaran, problem solving dunia nyata. Jadi maksudnya itu ketika dalam satu project, ya, ketika kami dalam satu project memiliki satu hambatan, pasti dalam satu project itu eh, cukup jarang yang dia tuh mulus. Tidak, pasti ada hambatan ataupun kesalahan teknis. Nah, itu menjadi satu pembelajaran atau satu problem solving, ya, yang bisa kita ambil hikmahnya untuk project selanjutnya. Lalu fungsional relasi. Jadi ada solusi fungsional yang stabil dan siap uji coba langsung di kandang. Artinya setelah kita merancang inilah keluar hasilnya, yaitu berupa solusi, ya, berupa solusi fungsional, solusi yang emang benar ada, bisa stabil dan siap uji. Jadi dari metodologi ini memastikan bahwa setiap langkah pengembangan teknis atau agile itu langsung divalidasi sebagai pengalaman belajar yang bermakna, mempercepat inovasi sekaligus edukasi. Nah, lalu di sini ada struktur modular 3 lapis, ya. Di sini ada 3 lapis untuk proyek saya, yaitu ada lapis pertama itu tentang perception atau akuisisi data fisik. Dari data fisik atau perangkat keras di sini, ya, saya bisa lihat ESP32 sebagai hub, sensor MQ135, modul kamera, motor driver PWM, dan relay dinamo. Ini perangkat yang saya gunakan, ya, di lapisan 1 atau di lapisan awal. Lalu masuk ke lapisan kedua, yaitu network atau transmisi data, di mana ESP8266, ya, itu terhubung dengan WiFi, ya, bisa terhubung dengan WiFi yang menghubungkan ke broker atau, ya, MQTT itu sebagai brokernya. Nah, ini nih artinya transmisi data. Dia data dari ESP32. Nah, data itu sebenarnya dari sensor, ya. Dari sensor kan ditangkap oleh ESP32. Nah, ESP32 itu memproses data tersebut yang hasilnya akan dikirim ke MQTT. Jadi MQTT itu ibaratnya adalah penampungan, ya, broker yang menampung data-data dari ESP32 atau ESP8266. Nah, strategi cadangannya itu ada LoRaWAN untuk transmisi jarak jauh. Artinya transmisi jarak jauh itu kayak dari WiFi gitu, ya. Maksudnya dari WiFi itu kita bisa kontrol si perangkat dari jarak jauh. Lalu ada lagi yaitu lapisan ketiga tentang application, komputasi dan antarmuka. Nah, ini komputasi antarmuka ini yang dilihat oleh user pengguna ataupun oleh admin di si projectnya. Jadi si admin project itu dia itu ada server Ubuntu sebagai dokernya, Node-RED sebagai logika pemrosesannya, InfluxDB sebagai database. Lalu untuk konsumen ataupun untuk si user yang status konsumen itu dia menampilkan Blink dan Telegram. Blink itu adalah kontrol manual melalui handphone, ya, melalui dashboard, ya, melalui handphone, ya. Dan di situ juga kita bisa lihat untuk informasinya. Lalu Telegram itu untuk notifikasi apabila ada data yang terbaca, artinya respon gitu kan. Jadi arsitektur modular ini, ya, memastikan jika satu lapisan gagal, lapisan lain dapat diisolasi dan diperbaiki tanpa mematikan seluruh sistem. Artinya ketika networknya gagal, kita tidak perlu mereset seluruhnya, kita tidak perlu
mengkonfigurasi ulang untuk receptionnya ataupun bahkan mengganti servernya, tidak perlu. Nah, di sini ada logika otomisasi alur keputusan tanpa intervensi ya. Nah, ini yang mungkin apa yang ada di Node-RED ya. Jadi fase 1 itu preheating sensor, jadi MQ135 itu membaca sensor ya, itu akuratnya selama 2 menit. Lalu dari hasil itu dia akan dievaluasi. Nah, ini yang B ini saya tidak gunakan. Ini termasuk dari planning B ya, ataupun kayak rencana B. Tapi saya menggunakan rencana A. Jadi pertama itu dia itu mengevaluasi dari data yang dikirim, lalu data itu dicek lagi. Dan ini membaca data, lalu dievaluasi, lalu dikirim ke sini dan ini dicek. Konsentrasi gas amonia atau NH3 itu lebih kecil 25 ppm. Tandanya apakah gitu kan? Apakah konsentrasi NH3 lebih kecil dari 25 ppm? Lalu Node-RED memicu motor driver PWM relay mengaktifkan dinamo pembersih. Misalnya datanya besar. Di sini ternyata lebih besar dari 25. Berarti ya ini kan lebih besar ya, lebih besar dari 25 ppm. Nah, di sini Node-RED langsung memicu motor driver PWM, artinya relay itu mengaktif gitu. Di Node-RED mengaktifkan relay secara otomatis sehingga pembersih itu melakukan kegiatannya atau membersihkan. Nah, proses ini itu direkam dalam InfluxDB ataupun database-nya yang akan dikirim sebagai notifikasi pada Telegram. Status diperbarui pada Blink. Jadi ada kontrol yang ada di handphone itu diperbarui ketika notifikasi via Telegram terkirim. Ini memastikan jika satu lapisan gagal, lapisan lain diisolasi juga, tidak semua harus dimatikan. Lalu di sini ada matriks mitigasi resiko ya, antisipasi proaktif. Jadi kalau resiko di lapangan itu kami waktu praktek itu yaitu ya pertama itu ada konektivitas, artinya paket loss 20-25% pada jaringan WiFi di area luas. Jadi karena WiFi mungkin terlalu jauh ya, sehingga putus nyambung lebih besar daripada 300 meter, lebih ya 300 meter. Lalu sosial sosioteknis, rendahnya literasi digital peternak menyebabkan penolakan adopsi teknologi. Jadi nggak semua orang walaupun kami itu dari project yang kami buat itu menawarkan untuk sekedar praktek aja mungkin para peternak itu menolak karena rendahnya literasi atau kurangnya pengetahuan. Lalu ada infrastruktur atau instabilitas daya listrik di area pedesaan dan mereset sistem microcontroller. Jadi eh, ini juga termasuk resiko yaitu tidak adanya satu daya yang untuk menghidupkan si perangkat kerasnya. Lalu strategi mitigasi proaktifnya yaitu menetapkan standar sinyal minimal 2 bar dan merancang infrastruktur luaran jangkauan 8 kilometer. Dari ini resikonya kita mempunyai solusinya. Lalu desain UI UX esensial pada Blink dan pengiriman instruksi bahasa natural via Telegram. Jadi ketika si peternak itu kurangnya literasi, itu bisa di kasih pemahaman gitu ya, kasih pemahaman atau diberikan desain UI UX yang mudah dikirim, yang mudah dimengerti dan pengiriman instruksi bahasa natural artinya bahasa 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 sehari-hari lah, bahasa enak gitu ya, via Telegram. Jadi nggak ribet-ribet kita harus install inilah. Lalu perencanaan integrasi sistem cadangan daya USPS bertenaga surya. Nah, ini adalah satu solusi juga yang mungkin bisa digunakan untuk
selanjutnya yaitu tentang perencanaan integrasi cadangan daya. Lalu manajemen krisis, mengatasi interferensi sinyal motor. Jadi bagaimana gitu kan kalau misalnya sinyal motornya noise gitu. Seperti apa? Nah, ini nih, saat dinamo pembersih aktif, medan elektromagnetik motor DC menyebabkan fluktuasi sinyal MQ135 sebesar 8 sampai 12 ppm. Akurasi sistem turun drastis hingga 25%. Lalu adaptasi strategisnya itu menggunakan filter algoritma. Jadi dari noise ini kita difilter nih, filter menggunakan algoritma. Alih-alih membongkar hardware berdampak pada biaya. Jadi tim kami memfokuskan ulang waktu untuk membangun algoritma pemrosesan awal digital software sebagai penyaringan noise seperti yang saya katakan tadi di awal, yaitu kami lebih lama, lebih maksimal ataupun memang proyek ini lama karena membangun algoritma yang menyaring noise. Kurva sinyal stabil, akurasi deteksi melonjak kembali ke angka 97%, membuktikan keberhasilan trade-off waktu dan perangkat lunak. Nah, ini kita bisa dashboard evaluasi kinerja sistem akhir ya. Jadi ada akurasi tinggi dalam identifikasi visual limbah padat melalui computer vision. Ini ada sistem tidak overload dan merespon presisi pada lonjakan gas amonia ekstrim. Peningkatan frekuensi pembersihan menjadi 6 sampai 12 kali per hari diinginkan metode manual dibandingkan dengan metode manual. Lalu 2% artinya kehandalan transmisi data luaran hampir sempurna di lingkungan operasional yang menantang. Lalu ada tesis pembelajaran atau penciptaan nilai ganda. Di sini sisi teknis ya atau keluaran produk itu berhasil mengorkestrasi ESP32, Docker, InfluxDB, dan Computer Vision menjadi satu arsitektur fungsional yang siap pakai dan tangguh di lapangan. Lalu sisi non teknisnya melalui kerangka PJBL ini yang kompetisi tim ya, ini yang dirasakan oleh tim kami yaitu melalui kerangka PJBL tim mengasah keterampilan problem solving dunia nyata, artinya masalah apa yang ada ketika ada di dunia nyata ketika pengimplementasian ini benar-benar dijalankan, itu masalah apa. Komunikasi teknis seperti dalam masa pembangunan iya pembuatan pemrosesan itu komunikasinya kita harus bagaimana, dan juga ketahanan dalam manajemen krisis. Artinya ketahanan dalam manajemen krisis kita harus benar-benar mengolah kos ataupun waktu secara profesional. Jadi dalam waktu kritis seperti deadline, waktu tiba-tiba naik ataupun kos biaya yang habis itu harus seperti apa. Nah, di sini core insight-nya proyek teknologi yang sukses itu tidak hanya menghasilkan mesin yang bekerja, tetapi juga mencetak SDM yang adaptif. Di sini roadmap skalabilitas masa depannya yaitu tahap 1 ketahanan energi, tahap 2 ada skalabilitas ekonomi, tahap 3 ada pemberdayaan data di tahun depan. Artinya di tahap 1 itu implementasi penuh UPS bertenaga surya untuk melepas ketergantungan pada grid listrik pedesaan yang fluktuatif. Jadi tahap 1 itu tentang ketahanan energi, bagaimana si project ini bertahan lebih lama ataupun si alat ini bertahan lebih lama. Itu tadi kan kita sudah bahas dengan memanfaatkan tenaga surya. Lalu skalabilitas ekonomi. Jadi mendesain arsitektur menjadi sistem modular plug and play, biaya lebih rendah agar terjangkau oleh peternak skala rakyat. Jadi kita tentukan juga untuk pasar ya, di sini tentukan pasar. Jadi target pengguna dari project kita. Lalu program literasi digital lanjutan agar peternak dapat menggunakan data historis InfluxDB untuk prediksi bisnis operasional. Artinya di sini sudah masuk ke pengembangan dan pemberdayaan.
jangka panjangnya di tahun depannya. Jadi dari riwayat ataupun historis ataupun data dari sebelumnya itu harus bisa diolah, harus bisa dikembangkan lebih lanjut untuk apa? Untuk pemberdayaan di tahun depannya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih dari project saya, yaitu tentang eh, smart smart style cleaner. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.